Baik, nama saya Yusak Pakage. Saya mantan tahanan politik organisasi Papua Merdeka. Saya tinggal di Jayapura. Kesempatan pada sore hari ini saya ingin mau tanggapi, ingin mau sampaikan kepada negara Republik Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo dan juga kepada Megawati Soekarno Putri yang kendalikan dan dikte dan yang arahkan Presiden Joko Widodo, dan juga kepada Mahfud MD dan Tito Karnavian, yang dimana tergesa-gesa dengan tidak sadar dan tidak sabar laksanakan pemekaran secara cepat. Di balik ini ada apa? Ya, orang Papua sudah tahu, tidak sudah tahu, sudah baca strategi negara Republik Indonesia di atas tanah Papua. Strategi ini yaitu strategi untuk perpanjang otonomi jilid 2, kemudian tergesa-gesa untuk segera membentuk daerah pemekaran otonom baru 4 wilayah. Ini latar belakang bahwa ketidakmampuan militer Republik Indonesia berhadapan dengan pasukan TPNOP. Ini terbukti bahwa tadinya mereka kedepankan senjata untuk menakuti dan menembak mati orang asli Papua, masyarakat sipil. Dengan demikian mereka rasa bahwa Papua akan aman, tetapi kenyataan di lapangan lain. Pasukan Indonesia banyak yang gugur ditembak oleh TPNOP, dan strategi tempur TPNOP yang lebih jitu daripada strategi tempur Indonesia, dan kualitasnya sangat beda jauh sekali. Secara militer Indonesia tidak mampu berhadapan dengan pasukan TPNOP. Karena itu, dan juga sisi lain, kalau mereka kerahkan pasukan secara banyak, akan disoroti. Makanya itu mereka bentuk pemekaran baru. Sebab dengan pemekaran itu mereka mekarkan panglima komando daerah sesuai dengan pemekaran otonomi baru. Tadinya hanya satu, yaitu Pandam 8 Trikora di Jayapura. Setelah mekarkan dua panglima daerah militer Republik Indonesia di tanah Papua. Sekarang sudah 4 pemekaran daerah otonom baru, sudah 4, tambah lagi 4 berarti sudah 6 Makodam, markas komando daerah militer Republik Indonesia di atas tanah Papua. Dengan demikian militer permanen, panglima permanen, Korem permanen, Kodim permanen, Koramil permanen, Babinsa permanen. Coba bayangkan dan hitung bandingkan dengan masyarakat sipil orang Papua. Jumlahnya berapa? Memenuhi syarat atau tidak? Satu kali penerimaan pasukan Republik Indonesia 1 tahun berapa? 2 kali. Penerimaan polisi Indonesia 2 kali. Paling tidak 600 personil. Itu paling sedikit. 600 ke atas sampai 1000. Setiap tahun mereka penerimaan, kemudian tempatnya di daerah pemekaran otonom baru,
Ini berarti apa? Orang asli Papua ya dikuasai, dikendalikan, ya diawasi betul-betul oleh militer Indonesia. Ada Kodam baru, ada Kodim baru, ada baru, Kodim baru, ya Koramil baru. Koramil itu tingkat distrik ya. Ya, kalau Kodim itu ya itu tingkat kabupaten, tapi kalau Koramil Danrem atau Korem itu tingkat ya region ya. Region itu regional ya di bawah Panglima. Ya, kemudian berpanglima. Ini jadi setiap ini lucu tapi aneh akan terlaksana itu. Ya, sehingga di sini ya ada Polda baru, ada Polres baru, ada ya Polsek baru, ya, ada markas Brimob baru, kemudian ada batalion, ya satu batalion tuh paling tidak itu 1.000 pasukan, ya 1.000 pasukan dan setiap panglima paling tidak 1 batalion atau 2 batalion itu paling tidak, ya. Kalau 2 batalion setiap Makodam, ya itu berarti 12 batalion, ya 12.000 pasukan yang akan bertugas permanen. Belum lagi dari Kodim, belum lagi dari ya Korem, ya belum. Dan ini pasukan tempur. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Berarti ini potensi untuk pelanggaran HAM ke depan besar. Ya ini jelas bahwa tanah Papua itu adalah tanah konflik. Ya sejak Indonesia masuk di tanah Papua sampai hari ini, sejak pemberontakan, ya mulai dari tidak terimanya kedudukan Indonesia di atas tanah Papua, ya. Ya, kemudian mulai pemberontakan di Manokwari 28 Juli 1965, kemudian 69 dipaniai oleh Karel Gobay dengan pasukan masyarakat Me yang melawan Indonesia sampai hampir mau habis ya. Itu kemudian deklarasi 1 Juli oleh Setrum Korem atas nama Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Waris yang sekarang Victoria. Ya markas induk yang ada sekarang, ya ini perlawanan yang sedang berlangsung sampai sekarang. Itu konflik senjata di mana-mana, ya konflik senjata di mana-mana itu. Dan ini daerah konflik kata Indonesia, ya ini daerah konflik. Dan jangan anggap karena engkau memberikan pemekaran sehingga pikir bahwa orang Papua akan terima, tidak, ya ini tunggu bom waktu, ya pasti Papua akan hancur, ya pasti Papua akan hancur. Dan ini pelanggaran HAM besar, pengorbanan besar yang akan terjadi. Catat ini baik-baik, ya ingat ini baik-baik. Ini tanggal 18 November ya 2 tahun 2022 saya bicara kepada negara Republik Indonesia. Ya ini ingat baik-baik. Dengan demikian pengorbanan besar akan terjadi atas tanah ini. Oleh sebab itu Joko Widodo, ya jangan dapat tipu dengan orang Papua yang hanya harap gampang dengan uang darah, ya harap gampang dengan jabatan yang menjual orang asli Papua, ya ada berapa tidak sebanyak orang Papua, tapi ada orang Papua yang jual bangkai dengan darah orang Papua yang korban di atas tanah ini, ya karena memang mereka butuh jabatan, mereka butuh uang, ya uang darah, uang haram, uang bangkai dari bangkai orang Papua yang korban di atas ini. Mereka memakan bangkai dengan darah nana yang orang Papua korban, itu mereka mengguras itu, ya sehingga jangan percaya kepada ini pejabat-pejabat yang rakus jabatan itu. Mereka akan maju kena mundur kena, ya ketika mereka tempur, ya pasukan tempur secara terbuka, pasti ada waktu, ya akan tempur terbuka. Itu berarti itu kasihan Indonesia, ya banyak akan korban. Oleh sebab dari awal saya ingatkan kepada negara Republik Indonesia, Joko Widodo jangan pernah dengan Megawati Soekarno Putri, ya jangan pernah dengan Megawati Soekarno Putri, karena Megawati Soekarno Putri itu dari awal dia sudah membunuh, ya waktu dia sudah jadi wakil presiden, ya dan setelah dia jadi wakil presiden itu dia sudah bunuh, ya
biak berdarah, ya. Biak berdarah itu tindakan daripada Megawati Soekarno Putri. Kemudian wasior berdarah itu tindakan daripada Megawati Soekarno Putri. Kemudian wamena berdarah itu juga waktu Presiden Soekarno Putri. Kemudian Nabire berdarah, ya, ada anak-anak yang korban tembak mati di Nabire Pantai yang kubur di bawah tiang bendera bintang kejora di OYH, ya. Sampai hari ini kuburan mereka masih ada. Itu perintah Megawati Soekarno Putri. Kemudian penculikan dan pembunuhan kepada Teis Hio Helowai dengan kemudian Aristoteles Basoka sampai hari ini rimbanya di mana itu semuanya pelakunya adalah Megawati Soekarno Putri, ya. Jadi Joko Widodo sudah ada di bawah didikan dia, dan dari awal daripada pemerintahannya Joko Widodo sudah bunuh orang Papua, yaitu 4 anak sekolah di Kabupaten Paniai. Sampai hari ini tidak ada satu kasus pun Indonesia selesaikan, ya. Joko Widodo sampai hari ini tidak pernah selesaikan, ya, baik itu biak berdarah, wamena berdarah, wasior berdarah, ya, Abe Pura berdarah. Ini semua Megawati Soekarno Putri tidak mampu sampai selesaikan. Waktu Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu sampai selesaikan. Sekarang masanya Joko Widodo tambah sangat jahat dan anarkis dengan tembak mati tempat, penggunaan senjata di kampus terhadap masyarakat sipil, ya, dan tembak masyarakat sipil di tempat. Ini kenyataan yang ada di atas tanah Papua, ya. Oleh sebab itu Joko Widodo jangan dengan besar hati kau mau selesaikan, kau mau tergesa-gesa untuk mekarkan tanah Papua. Tidak, itu orang Papua yang rakus jabatan dijebak kau supaya Papua merdeka cepat. Ya. Kalau orang Papua akan bergerak satu kali, kalau ambil tindakan satu kali berarti pengorbanan besar terjadi dan Papua akan merdeka. Karena apa? Bukan Indonesia saja yang ada di atas muka bumi ini, dan negara lain ada tersedang perhatikan. Dan PBB sudah kasih waktu untuk harus tanggung jawab, harus izinkan Komisi Hak Asasi Manusia harus masuk di Papua, ya. Tapi itu dari kau sendiri karena kau negara, ya. Dari kau sendiri karena kau negara. Sama ingatkan Joko Widodo, ya. Kau memang kelihatan baik, tetapi kau sudah catat negara ini, ya. Catat negara ini sudah nama sudah rusak sekali, ya. Kelakuanku, ya, kau terlalu rasa diri pintar hebat, tetapi untuk pengendalian daripada keadilan dan keamanan di daerah-daerah konflik itu kau tidak mampu selesaikan selasa. Oleh sebab itu jangan kau anggap diri hebat dengan pemekaran, karena pemekaran itu pemicunya untuk pelanggaran HAM besar yang akan terjadi, dan itu berarti apa, Papua akan lepas dari negara Republik Indonesia, sehingga Indonesia harus jiwa besar, ya, untuk orang Papua, ya. Saya mau ingatkan kepada orang Papua, ya, jangan pernah hidup oleh uang darah, ya, uang bangkai darah dengan nana orang asli Papua yang korban di atas tanah ini. Saya mau kasih tahu kalian, ya. Orang tua dulu itu tidak pernah hidup oleh negara dari pegawai atau negara Belanda dan negara Indonesia, tidak ada. Mereka bikin kebun dan uang ada di dalam hasil kebun mereka, uang ada di dalam tempat peternakan mereka, uang ada di dalam di lautan di mana mereka bisa nelayan dan mancing bisa dapat ikan, ya. Uang ada di danau, uang ada di sungai, uang ada di hutan, ya. Dan alam ini sediakan uang, asal kita kerja dan kita hidup oleh hasil keringat kita sendiri, ya. Itu sangat memuaskan daripada kamu jual diri kamu sendiri, kamu jual kamu punya anak cucu ke depan, ya, kamu jual kamu punya masa depan ke depan, dan kamu jual diri kamu, dan kami ternyata kamu judas dan kamu berdosa di hadapan Tuhan terhadap mereka korban di atas tanah ini, ya. Kesempatan pada sore malam hari ini saya ingatkan kita semua orang Papua, ya. Orang Papua ingat, ya. Orang Papua itu orang yang kerja, ya. Orang yang berkeringat, ya. Hidup tidak gampang-gampang, tidak harap gampang dari uang darah, ya. Tapi harus bekerja, beternak, ya, nelayan, berkebun, ya. Ini baru bisa dapat hidup, ya.
kalau kau hidup dari darah dengan bangkai orang lain untuk kau bujaikan, ya penderitaan orang lain kau bujaikan, orang yang masuk keluar penjara itu kau bujaikan, itu berarti kau ingat kau makan uang haram, ya. Kau makan uang haram dan akibat daripada itu nanti kau akan tua, entah kau sendiri atau anak cucuku, ya kau akan tua, ya. Di hadapan Tuhan kau akan tua juga. Jadi usahakan supaya hidup dari hasil keringat sendiri. Jangan cari makan dari negara Republik Indonesia. Orang Papua dapat tipu dari negara Republik Indonesia. Ini krisis besar, ya. Saya mau kasih tahu kepada orang asli Papua bahwa ini dalam keadaan krisis dan Indonesia memekarkan ini supaya guras sumber daya alam itu besar-besar supaya Indonesia dapat dana, ya. Buka perusahaan sana sini besar-besar dengan supaya Indonesia bisa dapat uang untuk bisa biaya negara, ya, dan bisa kerjasama dengan negara lain supaya negara lain bisa tanam saham dan tidak dukung orang Papua. Tetapi dengan hasil daripada penghasilan asli Papua itu juga akan bayar orang Papua sehingga orang Papua dapat tipu dari hasil miliknya sendiri, ya. Kembali bunuh orang Papua dan kembali gurah sumber daya alam dan uang daripada sumber daya alam Papua itu tutupkan punya mulut supaya kamu diam, ya. Jadi orang Papua harus punya hikmat, harus sadar diri bahwa orang Papua itu moyan orang Papua itu harus kerja hidup dari hasil keringat sendiri. Dia harus dia punya rumah sendiri. Dia tidak harap dia punya orang tua, saudaranya kalau dia sudah berkeluarga, dia sudah punya rumah tangga, berarti dia hidup dengan dia punya hasil keringat sendiri dengan keluarga sendiri. Orang Papua sudah dewasa, ya. Orang Papua punya sumber daya alam besar. Tuhan kasih kita orang kaya. Kita kelola apa yang ada pada kita dan kita biaya diri kita dengan apa yang ada pada kita, ya. Jangan harap untuk uang-uang dari negara Republik Indonesia, ya. Dan juga Indonesia, kami ingatkan kepada Indonesia pada malam hari ini juga bahwa kami tidak pernah, ya, pejuang Papua Merdeka tidak pernah dapat 1 sen daripada Republik Indonesia, entah itu pejabat kah, kepala desa kah, atau kepala dinas kah, atau bupati kah, atau gubernur kah, tidak ada. Kami tidak pernah dapat 1.000 rupiah pun tidak ada, 1 sen pun tidak ada. Itu uang haram dan itu akan melemahkan kami. Kampung budaya itu kalau kau punya musuh punya, kami punya. Kalau kami makan musuh punya itu kami akan lemah dan kami akan kalah. Dan kami tahu itu budaya perang kami. Itu budaya yang sudah turun temurun dari orang tua kami. Sehingga jangan kau tuduh desa memberikan uang.